Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Rahmatun Nazila. Saya akan menjelaskan terkait case-based reasoning. Case-based reasoning atau CBR adalah sistem penelaran yang menggunakan pengetahuan lama untuk memecahkan masalah baru. Ini adalah metode pemecahan masalah yang melibatkan penggunaan pengalaman masa lalu untuk memecahkan masalah baru yang mirip dengan yang lalu. Jadi, contoh simpelnya atau yang biasa kita temui itu adalah ketika dalam kasus di rumah sakit. Ketika ada seorang pasien yang mengunjungi sebuah rumah sakit, pastinya rumah sakit tersebut sudah mempunyai data-data dari pasien sebelumnya. Ketika ada pasien yang baru datang, kemudian ditanyai terkait gejala atau kondisi yang sedang dirasakan, tentunya tenaga medis itu akan membandingkan dengan permasalahan sebelumnya. Nah, hal ini yang disebut dengan case-based reasoning. Jadi melalui kasus-kasus yang sudah ada untuk menjadi pembanding atau menemukan solusi dari kasus yang terbaru. Nah, ini seperti contoh case yang pertama yaitu adalah ada beberapa statement kemudian dengan action A. Kasus yang kedua ada beberapa statement kemudian dilakukan eksekusi B seperti itu. Kemudian kasus ketiga dan lain seterusnya. Nah, ini adalah sebuah data tersimpan yang nantinya akan menjadi pembanding atau ditemukannya solusi untuk kasus terbaru itu diberikan tindakan seperti apa. Seperti itu. Nah, dalam metode CBR tersendiri itu memiliki 4 cara penyelesaian atau 4 metode juga. Yang pertama adalah retrieve atau dapatkan masalah yang mirip. Nah, ketika ada pasien yang baru datang, tentunya tenaga medis akan menemukan gejala yang mirip seperti itu. Yang mirip tidak harus sama. Yang mirip pun sudah cukup untuk menjadi pembanding seperti itu dari data-data yang sudah ada. Kemudian yang kedua, reuse, membuat solusi dari kasus sebelumnya. Nah, apakah dari gejala yang dirasakan pasien ini sudah pernah masuk menjadi database yang sebelumnya atau menjadi sebuah penyakit baru? Tentunya dengan eksekusi yang baru, tidak sama dengan masalah sakit yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu revise, perbaikan dari solusi yang didapat. Setelah menemukan masalah yang mirip, kemudian membuat solusi dari kasus sebelumnya, tindakannya seperti apa di revise sendiri ini akan didapatkan solusi dari penyakit yang baru tadi. Kemudian retain yaitu masuk ke dalam case based. Nah, nanti dari gejala yang tadi ada yang mirip kemudian ditemukan solusi terbarunya. Nah, sakit ini akan kita inputkan lagi ke base sebagai data tambahan untuk untuk penentuan sakit-sakit selanjutnya yang didapatkan gejala yang mirip atau hampir sama. Nah, seperti ini contohnya. Yang pertama ada kasus lama dengan ID 81. Tentunya ID ini adalah sebagai pengidentifikasi dari sakit satu dengan yang lainnya. Tentunya dengan gejala yang hampir mirip, tidak semua sama. Ada yang sama, ada yang tidak. Pokoknya dia tidak semua gejalanya sama, pasti akan ada perbedaan. Nah, itu akan diberikan ID-nya masing-masing. Dalam kasus ini dengan ID 81 yaitu dengan gejala diare darah, anemia, dehidrasi, lemas, tidak mau makan. Kemudian ada kasus lama dengan ID 137, ada gejala diare darah, anemia, dehidrasi, lemas. Kemudian datang gejala baru, yaitu ada kasus baru, yaitu ada diare darah, ada dehidrasi, tidak mau makan, dan anemia. Nah, dari dua kasus tadi, kemudian kita akan mengeksekusi dengan ketentuan yang ada dari CBR tersendiri, solusi apa yang terbaik untuk kasus terbaru ini? Apakah dia akan mengikuti dari kasus lama, baik itu dari ID 81 ataupun 137, atau dia akan menjadi kasus baru dengan ID terbaru tentunya. Sekian dari pemahaman saya terkait CBR. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan saya Rahmatun Nazila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.